Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tunjung Retno Wulandari dari program studi Tadris Kimia kelas 2A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan filsafat umum untuk memenuhi ulangan akhir semester 2. Saya akan menjawab 3 poin yang dimana poin tersebut saling berkaitan. Poin yang pertama itu ada 6 aliran. Saya akan menjawab poin yang pertama, yaitu aliran rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian akal atau logika dan kajian berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan pengalaman indrawi. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Aliran kritisisme adalah aliran yang mengkritisi terhadap aliran rasionalisme dan empirisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan, atau terlebih dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang di dalamnya mengajarkan bahwa manusia itu harus mampu berdiri sebagai dirinya sendiri. Dengan keluar dari dirinya, maksudnya manusia harus mampu menemukan jati dirinya sendiri dengan berusaha melakukan hal-hal baru di luar kemampuan yang ada. Dengan begitu, ia akan bisa berinovasi dan terus berkembang, tidak harus terkurung dalam kepribadiannya sendiri dan tertinggal. Yang terakhir, pragmatisisme adalah sebuah konsep yang lebih mementingkan sisi kepraktisan dibanding sisi manfaat. Pragmatisisme merupakan sesuatu hal yang lebih mementingkan hasil akhir ketimbang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Saya akan menjawab poin yang kedua. Epistemologi barat modern hanya mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris. Padahal dalam Islam, bidang fisik dan metafisik tidak dapat dibedakan. Sedangkan pada epistemologi barat, membedakannya dengan itu menunjukkan bahwa barat dengan pandangan dunia sekulernya menganggap nilai-nilai agama tidak penting. Lalu epistemologi yang seperti apa yang bisa mengkaji hal-hal fisik dan metafisik, yaitu dengan menggabungkan epistemologi barat modern dengan dijembatani dengan ilmu pengetahuan Islam. Dengan hal ini bisa mengkaji hal-hal yang sifatnya fisik dan metafisik. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3. Mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan hingga mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Membuat cara berpikir yang bijaksana
seseorang yang mendalami ilmu filsafat berdasarkan pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. Membuat seseorang untuk berpikir dan merenung, bertingkah atau bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianut. Dalam mencari pemecahan masalah, diklaim akan banyak terbantu jika menggunakan ilmu filsafat, karena filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan seseorang meskipun hal itu tanpa disadari dengan akal budi, ditambah rasionalitas dan kejujuran manusia, memiliki kemampuan dalam merefleksi hasil olah pikir dengan lingkungan dan batasan. Itu sedikit pertanyaan saya, jawaban saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.